Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, Tim Pro mengatakan bahwasanya partai politik ini tidak sejalan dengan demokrasi karena partai politik lebih mementingkan kepentingan kelompok daripada rakyat. 2. Independen lebih baik karena dia tidak membawa nama partai politik kemanapun. Di sini kami memiliki 3 respon atas hal tersebut, yaitu yang pertama, dengan adanya partai politik itu tidak semata-mata mementingkan kelompok. Kenapa? Dengan adanya partai politik itu membuktikan bahwa negara itu sedang melangsungkan demokrasi melalui lembaga. Dalam suatu negara itu diperlukan suatu institusi untuk mengendalikan sistem politik. Coba bayangkan Dewan Juri yang terhormat, ketika negara itu dibiarkan untuk mencalonkan para independen ini, yang ada adalah akan mengakibatkan pada tingkat demokrasi masyarakat. Kemudian yang kedua, pun jika partai politik itu hanya mementingkan kelompok, di sisi kami itu tidak apa-apa Dewan Juri yang terhormat, karena kami ketahui seseorang yang dipilih oleh partai politik tersebut adalah pastinya memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik serta olah pikir yang baik. Partai politik tersebut itu mempercayai orang yang ia pilih itu agar menjadi pemimpin yang baik, sehingga di sini ketika orang tersebut benar-benar terpilih, mereka akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus, yaitu menciptakan pemimpin yang baik serta dapat memenangkan dari nama partai politik itu sendiri. Kemudian yang ketiga, di sisi kami, keuntungan ini tuh tidak akan hanya terjadi di sisi kami. Kenapa Dewan Juri yang terhormat? Di sini tim pro itu selalu mengunggulkan yang namanya itu tim independen. Nah, disinilah orang-orang yang menang atas independen itu sendiri akan lebih bisa berkuasa terhadap daerah yang ia setir atau yang ia kuasai. Hal ini akan jauh lebih berbahaya ketika terjadi karena mereka ini tidak ada pengendali dalam melakukan suatu pimpinan. Nah, ketika di tim kami memang ketika menang nantinya itu para pemilih ini tetap memiliki stabilitas politiknya dari partai politik itu sendiri. Kemudian kami sebagai tim oposisi ini dengan tegas dan lugas menjadi tim kontra atas mosi Dewan ini, percaya bahwa keberadaan partai politik akan berbahaya dalam demokrasi dan lebih memilih untuk mencalonkan diri sebagai independen. Dengan tujuan itu, kami menginginkan adanya pengendalian sistem politik di negara demokrasi agar tercipta iklim keharmonisan antara pihak legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian baik, masuk pada argumen kami, yaitu di sini kami memiliki dua argumen Dewan Juri yang terhormat, yaitu yang pertama, mengapa mosi ini penting untuk dan mendesak untuk dilaksanakan atau di sisi kami urgensi itu akan didapatkan. Yang kedua yaitu mengapa mosi ini baik untuk diterapkan. Masuk pada argumen yang pertama, kenapa mosi ini sangat urgent untuk diterapkan Dewan Juri yang terhormat. Kita ketahui saat ini di status quo sudah dekat dalam waktu pemilu 2024 yang mana semua sektor itu menyiapkan hal tersebut, terutama sektor politik. Pemilu di sini tuh perlu yang namanya partisipasi, yang mana sekarang ini setelah adanya era reformasi, pemilih ini memiliki sistem one man one vote, yang mana jika dihitung hal tersebut itu akan memperlihatkan seberapa jauh warga menjalankan hak demokrasinya. Parpol di sini itu sebagai pilar utama. Coba bayangkan Dewan Juri terhormat, parpol satu persatu itu tiada, dan aslinya dalam partai politik itu telah menyiapkan bakal calon yang berkualitas untuk memimpin negara atau daerah, yang mana itu partai politik itu ada ilmu-ilmu sendiri untuk menarik massa agar para masyarakat ini bisa melangsungkan demokrasinya. Sehingga di partai politik pun juga memiliki trik-trik agar masyarakat ini bisa atraktif terhadap pemilu. Berbeda jauh ketika negara demokrasi ini diselimuti para independen untuk mencapai pemilu. Apakah hal ini akan bisa berpengaruh Dewan Juri yang terhormat? Di sini para independen ini biasanya dipakai oleh pemain-pemain yang kurang potensial, dan biasanya para independen ini lebih sering ditolak oleh partai politik, sehingga mereka ini maju sendiri tanpa adanya partai politik. Kemudian ketika para independen ini terpilih, mereka ini tuh kurang tahu apa yang harus ia persiapkan dalam hal berpimpin, yang mana di sini akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakatnya dalam suatu daerah itu dalam memenuhi kebutuhan. Hal ini telah terbuktikan pada perbedaan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jawa Tengah sendiri itu gubernurnya sekarang itu Bapak Ganjar Pranowo, yang mana dipilih karena partai politik. Nah, di sini kita lihat Jawa Tengah itu telah bisa menstabilkan adanya asas-asas desentralisasi. Berbeda jauh dengan di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat itu atau Ridwan Kamil ini sebagai salah satu orang independen yang berhasil dalam pemilu. Namun apa daya dalam prospek kerjanya, di sini Jawa Barat itu terkenal dengan kurang transportasinya. Nah, di sini telah
keterlihatan bahwasanya perbedaan antara independen dan partai politik ini sangat jauh berbeda kualitasnya. Maka dari situ hal ini tuh telah terlihat kan di Dewan Juri Terhormat bahwa kasus terbaik di tim mereka ini dengan mantakan independen ini akan bisa memperbaiki sistem politik demokrasi yang sudah bercitra negatif akan jauh lebih buruk dibanding dengan kasus terburuk di sisi kami, yakni parpol ini akan mendominasi tetapi akan mencetak pemimpin yang berkualitas. Kemudian masuk pada mosi 2, yaitu mengapa mosi ini baik untuk diterapkan. Dewan Juri yang Terhormat Tim Pro itu selalu mengunggulkan independen tanpa menyebutkan kekurangan hal tersebut. Mereka ini hanya selalu berpikir mengenai jangka pendeknya, yaitu mereka ini akan mengunggulkan bakal independen ini jika dari hari pemilu dan mereka ini tidak akan bisa melihat ke depannya, yang mana mereka ini ketika mereka menyesal, mereka itu tidak bisa membatalkan yang namanya pengunduran atas independen tersebut. Nah, sedangkan di sisi kami akan jauh memenangkan perdebatan kali ini karena kami di sini akan menerapkan mosi ini lantaran dalam jangka panjang pun tidak akan merugikan masyarakat. Parpol yang digadang-gadang sebagai pemilik utama pendidikan politik ini bisa menyebarluaskan adanya pendidikan politik terutama dalam pemilih pemula. Pemilih pemula ini bisa disebutkan pemilih yang baru pertama kali menginjakkan hak pilihnya dalam pemilu. Nah, perlu kita ketahui umumnya pemilih pemula ini sangat berpengaruh pada partisipasi politik atau pada partisipasi pemilu lantaran saat ini tuh seluruh negara itu didominasi oleh kalangan muda, yang mana pemilih pemula ini umumnya tuh berasal dari kalangan muda walaupun orang nikah yang belum memanfaatkan hak pilihnya itu bisa dikatakan pemilih pemula. Parpol ini ketika bisa menyebarkan politik akan dikit demi sedikit itu bisa membuat citra politiknya positif. Hal ini telah tercermin di Kalimantan, yang mana telah ada sekolah partai yang membuat peserta itu mengikuti di sekolah itu akan membuat hal itu menjadi seru karena saat ini pun sekolah telah jarang memberikan pendidikan politik, walaupun di sekolah itu telah ada pembelajaran PPKN, yang mana PPKN sekarang itu tidak bisa berkaca pada dunia sekarang. Nah, coba lihat Dewan Juri, apakah dengan adanya independen akan menyebarluaskan pendidikan politik? Dewan Juri, respon kami itu tidak, karena pada awalnya mereka itu sudah sendiri dan saat menjadi pemimpin pun dia akan memiliki aturan sendiri dalam bermimpin. Maka dari itu di sini kami sebagai tim kontras akan tetap bangga mendukung mosi ini dengan perspektif kontra. Terima kasih.